Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Oh, Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah. Jadi Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya tuh tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al-Zaitun, mungkin nggak hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang, atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu, karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena, dan dalam doktrin kami, itu seluruh pejabat sudah dibaiat NI semuanya, sudah disumpah, sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al-Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman. Jadi Al-Zaitun seperti kerajaan Sulaiman, nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al-Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora menjawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Nah, orang kedua bertanya, berapa harganya? Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan ini anjing. Karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya ini kucing. Nah ini faktanya ngeri. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan. Karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken? Tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu? Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah. Jadi belum tegak hukum Islam.